Nah ini untuk bahan ini dari setekan juga, dan kita pecah batang ini dulu. Ini juga pernah kita videokan. Kita pendam untuk bagian bonggolnya. Biasanya kalau baru kita naikkan ke pot ini untuk akar, pasti kita timbun seperti ini biar tidak stres. Untuk akar kita intip dulu ya. Nah untuk akarnya seperti ini, cukup lumayan juga. Untuk tahapan atasnya ini numbu tunas di kambium, di apa ya, di potongan seperti ini sahabat. Ini kok bisa ya. Nah ini di tengah-tengah potongan ini bisa numbu tunas. Ini coba kita biarkan ya, untuk membantu menutup bekas luka di situ. Untuk karakternya cukup lumayan, geraknya sama. Ini tangan pertama, tangan kedua ini untuk terusan, geraknya seperti ini. Untuk tingginya kita perbandingannya hanya korek sahabat, karena programan markas bonsai ini kebanyakan kecil-kecil ya. Dari atasnya mungkin seperti ini. Nanti kita videokan juga sahabat, pasti kita videokan lagi ya untuk semua bahan ini, karena untuk markas bonsai ini kita programnya berkelanjutan. Ini satu bahan ini bisa kita videokan dari awal sampai jadi ya. Nah untuk serut ini sudah lama tidak kita videokan, ini mungkin sudah 3 bulan lalu ya kita videokan terakhir. Itu untuk bahan ini stres ya, dan ini sudah hidup kembali, ini terbangun dari mimpinya. Ini kemarin ini layu semua sahabat, karena kita telat nyiram. Mungkin 3 hari tidak kita siram, ini daun langsung layu semua ini ya. Kemudian ini langsung kita pruning total, dan ini cukup lumayan selamat, meskipun di percabangan yang sini mati ya Pak. Nah ini ada yang mati. Terbangun dari mati surinya ini. Seret. Kita lanjut ke yang sana sahabat. Nah ini sahabat, ini sedikit ada apa ya, pengalaman ya. Kalau kita naruh bonsai jangan ditaruh di dekat pohon seperti ini, apa ini, kenanga ya. Karena untuk pohon kenanga ini banyak dihinggapi kutu putih ini sahabat. Jadi kalau kita naruhnya dekat seperti ini, kita harus sering-sering insek ya. Banyak sekali apa ya, kutu putihnya soalnya. Nah kita lanjut ke sini. Ini ada beberapa sampai sana. Kita jalan-jalan dulu di markas bonsai. Untuk bahan ini kita videokan juga. Kemarin yang cabang ini kita bilang apa ya, patah ya. Ini akhirnya kering juga ini sahabat. Nanti kita tunggu untuk titik tumbuh yang ada di bawahnya ini. Nah ini sudah muncul mata tunas di situ untuk menggantikan yang patah tadi ya. Untuk percabangannya seperti ini. Coba sedikit kita bersihkan untuk tunas yang di pangkal ini, biar percabangan terlihat ya. Untuk akar akarnya seperti ini. Akarnya cukup lumayan ya. Tahapannya juga sudah hampir sama ini. Untuk geraknya ini tangan pertama, tangan kedua. Ini coba kita kasih tangan lagi di sini sahabat. Ini untuk tambahan ya. Karena ini untuk jaraknya terlalu jauh, makanya ini di bagian tengah ini kita kasih cabang lagi. Untuk tingginya dengan korek segini, masuk mame ini ya. Untuk perakarannya seperti itu. Bonsai ini ada pakem dan ada juga kita apa ya, menggunakan rasa sahabat. Itu juga sah saja itu menurut saya. Yang penting kita lihat enak, dan yang kedua ini kita main tahapan. Maksudnya itu untuk besarnya sahabat, dari pangkal ke dari batang utama
ke cabang, dari cabang ini keterusannya ini untuk besarnya makin mengecil ya, mengkerucut. Dari ke atasnya juga ini makin mengecil. Yang paling terpenting itu, dan tentunya untuk geraknya juga. Nah, untuk sancang ini pernah kita ikutkan prospek ini sahabat, dan dapat merah ya ini. Untuk tingginya ini masuk situ ini sahabat, ini kelihatan besar namun masuk situ. Untuk tingginya bisa kita bandingkan dengan koreknya markas bonsai. Ini sudah waktunya kita pruning juga ini. Nah, itu untuk tingginya dengan korek sama itu ya. Sangat kecil. Tantangan kalau kita buat bonsai kecil ini sahabat, kita sulit di apa ya, pengarahan cabang ya. Ini jangan kira kalau bonsai kecil ini mudah, ini malah lebih sulit ya. Kalau bonsai besar kita lihat dari jauh pun enak ya, kita arahkan tidak benturan dengan cabang satu dengan yang lainnya, karena tangan kita tentunya bisa leluasa ya. Namun kalau bonsai ini kita lihat seperti ini sahabat, kecil ya. Ini tangan kita masuk saja sudah penuh ini. Kita mau ngawatin susah ini. Tantangannya di sini sahabat. Nah, untuk bonsai ini juga ini pernah kita ikutkan kontes juga, masuk merah juga, dapat merah ya di prospek sahabat. Ini baru kita ikutkan pertama ya di prospek. Untuk daunnya bisa sangat mengecil seperti ini untuk sancang, sangat kecil ya. Ini sudah waktunya kita pruning juga. Nah, untuk percabangannya sampai sepanjang ini. Dari setekan kita main tahapan. Nah, untuk bahan ini dulu kita setek batang sudah ada tangan pertama ini sahabat. Ini kita setek batang ini ya, batang utama ini sampai sini, dan ada cabang satu ini kita besar sampai sini ya. Nah, ini kayaknya seperti ini ya Pak. Jadi Y ya, Y namun kita tanamnya agak miring. Hasilnya seperti ini, sedikit ada liukan. Dari setekan untuk tahapannya sudah terlihat jelas, ini sudah ke perantingan. Untuk bahan ini belum lama kita videokan juga. Ini kita tangani kutu putih, kita insek ya. Tahapannya seperti ini. Ini sudah terlihat jelas ya. Di sini kita mungkin nanti akan kita kasih semi mahkota di sini, karena ini untuk cabang ini dominan sahabat. Ini ya, makanya di sini nanti kita kasih semi mahkota. Ini ke atas, lalu kemudian ini ada cabang di sini untuk cabang keduanya. Untuk backnya juga sudah ada ini ya. Nah, tampak jauhnya. Kenapa kita selalu menggunakan ini, karena ini apa ya, dengan adanya ini tampak jauh ini untuk bonsai ini makin terlihat besar, padahal bonsai ini hanya kecil sahabat. Namun dengan adanya tag ini ya, untuk pohon ini jadi bentangannya ke sana terlihat seperti panjang sekali ya. Nah, itu makanya kita selalu membuat gerak dasar di sini kosong untuk mengisi itu sahabat. Nah, kita isi dengan tag. Nah, ke atas ini ada tangan satu, kita press di sini ya. Setelah kita press di sini, kita lanjutkan ke atas lagi dan kita press di sini. Ini sudah berapa tahapan ini ya? Dari awalnya ini kita press di sini, kita lanjutkan ke atas, lalu kemudian kita press di sini. Ini satu kita arahkan ke depan ya untuk terusan. Kemudian kita press lagi di sini sahabat. Ini satu kita gunakan cabang satu, yang satunya kita gunakan untuk terusan lagi ke atas lagi. Kemudian kita press di sini. Untuk bonsai ini mungkin hampir 3 tahun ya, karena bisa kita lihat sendiri untuk tahapannya. Kita besarkan dengan besar segini itu berapa bulan kita bisa memperkirakan ya. Dengan tahapan sebanyak ini, jadi kita bisa memperkirakan juga untuk bonsai ini usianya berapa tahun. Namun dengan menggunakan tahapan seperti ini hasilnya cukup memuaskan sahabat.
tinggal kita press saja ini. Untuk tingginya sahabat, tingginya kita bandingkan dengan korek. Ini masuk ukuran mame itu ya. Nanti kita bisa kita videokan saat kita pruning sahabat. Nah, kita ke sebelahnya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada yang sering kita videokan. Ini dulu waktu kita awal setek batang, ini kita videokan juga. Untuk kondisi seperti ini dari setekan ini sahabat. Untuk akarnya seperti ini. Dan ini sangat pendek sekali ini ya. Ndlosor sahabat. Orang Jawa bilang ini ndlosor ya. Nah, di sini seperti ini ya, banyak numbu tunas yang tidak kita butuhkan ini seharusnya langsung kita seleksi sahabat. Jadi nanti untuk tunas-tunas yang kita pelihara ini untuk pembesarannya bisa maksimal. Ini sudah waktunya kita pangkas ya. Untuk seleksi ini bisa kita, untuk tunas-tunas seperti ini kita buang semua. Nah, ini juga kita buang karena di belakang kita sudah punya bag itu ya. Itu sudah ada bagnya, jadi untuk yang tunas seperti ini bisa kita buang. Mungkin nanti kita videokan saja ya untuk seleksinya. Untuk tahapannya cukup lumayan enak ini sahabat, cukup lumayan subur juga. Kondisi seperti ini masih kita los untuk mengejar pembesaran bagian pangkal ya. Kalau kita mengelos ini untuk semua percabangan ini kita pelihara saja sahabat. Ini membantu untuk membesarkan bagian pangkal ya, cabang-cabang di atas ini. Makin banyak percabangan tentunya makin banyak yang mencari makan, dan di bagian pangkalnya ini akan lebih cepat membesar. Untuk tingginya ini semua kita ukur ya. Nah, itu dengan korek segitu ya. Lumayan subur juga. Kalau subur, tunasnya panjang-panjang seperti ini sahabat. Jadi tantangan kita kalau kita menyuburkan bonsai, tantangannya itu untuk titik tumbuhnya jauh. Jadi bisa dibilang dilema ya. Kalau tidak subur itu mata tunasnya ini dekat-dekat, itu kita ke depan enak untuk apa ya, mengolah. Namun masalahnya pertumbuhan lama. Jadi pinter-pinter kita untuk mengolahnya. Di situ ada beberapa yang kita taruh masih di polybag. Mungkin bisa kita lihat sebentar dulu. Nah, ini lumayan subur rumputnya. Untuk geraknya seperti itu, ini teman-teman masih ingat atau tidak ini untuk bahan ini? Ini belum lama kita videokan ini ya, untuk geraknya seperti ini. Yang satunya ini di sebelahnya. Nah, satunya ini di video terakhir kayaknya ya, kemarin kita videokan. Untuk bonggolnya kita pendam ini sahabat, biar pertumbuhan maksimal ya. Makanya ini bagian bonggolnya kita pendam. Untuk geraknya seperti ini. Untuk tingginya dengan korek, nah hanya segitu. Karakter cukup lumayan ini meskipun kecil. Kita tinggal menunggu pembesaran cabang ini, dan kita tunggu tunas yang muncul di sini, baru kita bisa naikkan ke pot mungkin nanti. Kita lanjut ke yang sini. Nah, ini ada anting putri dari Bonsai Ndeso ini sahabat. Belum lama ini kita videokan juga, kita kasih pupuk ini ya. Untuk pupuk saya menggunakan Dekastar. Untuk gerak dasarnya kemarin kita bentuk juga. Nah, kita programnya berbatang dua ya ini. Untuk geraknya seperti ini. Ini kita pelihara tunas ini untuk membantu bagian sini yang
cemet sahabat. Nah ini cemet ya, ini makanya ini kita tumbuhkan tunas seperti ini, nanti agar di bagian sini bisa agak membesar. Gerak dasarnya sudah cukup lumayan menurut saya. Ini mungkin anting putri satu-satunya di markas bonsai ya, karena kita masih budidaya, masih kecil-kecil ini sahabat di lahan ya. Dan di Blitar ini ya, untuk pertumbuhan anting putri ini cukup lumayan lambat. Ini cocoknya hanya media full pasir Malang dan Dekastar saja. Di daerah lain pasti beda lagi ya untuk media tanam. Kita sesuaikan dengan daerah kita masing-masing, cuaca yang ada di lingkungan kita ya. Nah ini sudah mulai narik untuk tunasnya. Kemarin kita kasih pupuk ya. Nah untuk tunasnya segar seperti ini sudah mulai narik ini sahabat. Tarik mas. Kita ke sancang. Ini masuk mame kayaknya. Untuk sancang ini ya, sudah lumayan rapat untuk bagian atasnya. Untuk gerak dasarnya seperti ini, sudah terlihat seperti pohon besar. Untuk percabangan bisa kita lihat ya untuk percabangannya. Nah ini di sini ada cabang pertama, ini kita tumbuhkan 2 anak cabang ya. Ini biasanya pembonsai bisa bilang kita pecah sahabat. Ini teman-teman kadang ada yang nanya maksudnya dipecah itu di apa. Nah ini kita tumbuhkan cabang, kemudian kita potong dan kita teruskan, satu untuk terusan cabang, satu untuk anak cabangnya kita arahkan ke sana. Biasanya seperti itu ya untuk pembonsai ini. Nah ini, dan di sana kita potong dan kita tumbuhkan beberapa tunas lagi. Nanti makin lama untuk bagian sana ini akan rapat ya untuk perantingan, dan tentunya untuk ruasnya akan makin deket-deket ya, makin ke ujung kita pelihara tunasnya makin deket-deket. Di awal ini panjang seperti ini, namun di ujung makin deket-deket. Nah untuk geraknya seperti ini. Untuk tangan keduanya ini sudah terlihat, untuk pecahnya juga terlihat ini ya. Ini untuk besarnya hanya segini sahabat. Ini karena kita videokan terlalu dekat ya, jadi terlihat seperti pohon besar. Nah dengan koreannya segini. Ini kecil sahabat ini. Namun karena kita menggunakan tahapan jadi terlihat enak dilihat sahabat. Untuk atasnya ini juga sudah kita taruh di pot sebar. Daunnya sudah mulai mengecil juga. Kalau sancang ini pertumbuhan sangat cepat sahabat. Kita untuk sancang ini tantangannya hanya pengontrolan ya, agar tidak over, dan yang kedua kutu putih, cuman itu saja. Nah, kita lanjut ke bahan yang satunya lagi.